Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan hari ini kita akan berbagi mengenai informasi ada 7 perubahan ya PPDB Jakarta tahun 2024 ya. Orang tua, ayah bunda wajib tahu. Seperti apa perubahannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Akan kita tambahkan dengan tutorial-tutorial mengenai fitur-fitur ataupun cara mendaftar di PPDB Madrasah dan juga PPDB Sekolah Negeri. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat untuk orang tua murid yang lainnya. Baik ayah bunda, kita langsung saja ke berita terbaru ya. Ada 7 perubahan PPDB Jakarta tahun 2024 yang membuat orang tua senang. Apa saja ya? Nah, ini tampilannya. Nah, PPDB sebagaimana ini terbaru ya ayah bunda, tanggal 24 Mei 2024. PPDB tahun 2024 di DKI Jakarta membawa beberapa perubahan signifikan yang perlu diketahui oleh warga sekolah. Salah satunya adalah orang tua siswa. 7 perubahan ini diharapkan akan mempermudah proses penerimaan siswa baru dan mengatasi beberapa masalah yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada 7 perubahan itu apa saja ya ayah bunda. Yang pertama adalah cut off data keluarga. Maksudnya cut off adalah data terakhir diambil, data keluarga. Pada PPDB 2024, cut off data kartu keluarga atau KK diambil per 10 Juni 2023. Sebelumnya cut off dilakukan pada 1 Juni 2002 tahun sebelumnya. Artinya ada perubahan ini disesuaikan dengan tanggal mulai PPDB yang kini dimulai tanggal 10 Juni. Artinya ada mundur sekitar 10 hari. Artinya yang masuk dalam waktu 10 hari ini kan terbantu, sangat terbantu. Yang tadinya 1 Juni cut off-nya sekarang menjadi 10 Juni karena menyesuaikan setahun ya, 10 Juni sesuai dengan PPDB tahun ini. Jika ada pertanyaan seperti biasa, tulis di kolom komentar, nanti akan kita jawab satu persatu. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi warga sekolah dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Nomor 2, perubahannya tidak bisa lagi menumpang kakak orang lain. Nah, pada tahun ini anak tidak bisa lagi menumpang di kakak orang lain dengan status lainnya, kecuali ada surat keputusan perwalian atau hubungan keluarga seperti cucu atau keponakan. Hal ini untuk mencegah praktik curang. Nah, ini juga menjadi evaluasi sebelumnya ya ayah bunda. Jadi lebih transparan, lebih baik lagi sistemnya. Kemudian yang ketiga adalah jalur zonasi. Nah, ada perubahan ayah bunda, perubahan signifikan terjadi pada jalur zonasi, terutama untuk jenjang SD. Jika sebelumnya ada 3 zona, kini hanya ada 2 zona saja. Zona prioritas 1 RT dengan sekolah. Itu udah kemungkinan besar di jalur zonasi kemungkinan akan diterima. Zona prioritas 2, alamat 1 kelurahan ya. Jika di dalam 1 kelurahan itu kan terdiri dari beberapa RT dan RW. Nah, itu berarti prioritas 2. Jika ada 1 alamat ya, misalkan di RT A, ini satu RT dengan sekolah A. Nah, ada RTB ya, itu kan jelas beda RT dengan sekolah. Nah, itu akan yang RT A itu yang 1 RT dengan sekolah yang menjadi prioritas ya. Kalau sama bagaimana Pak? Kalau sama tentu nanti akan ada perbandingan. Kalau untuk SD biasanya usia ya. Jadi kalau sama-sama prioritasnya prioritas 1, nanti akan ada perbandingan macam-macam. Perbandingannya sih sebenarnya ada usia, ada nanti tergantung waktu mendaftar ataupun pilihan sekolah ya. Gitu. Jika banyak sama nanti akan gitu. Kemudian yang keempat, jalur afirmasi. Untuk jenjang SMP dan SMA, jalur afirmasi kini diseleksi berdasarkan zona prioritas, urutan pilihan sekolah, nilai, dan waktu mendaftar. Nah ini ya ayah bunda. Kita lanjut. Perubahan lagi apa saja? Jalur pindah tugas orang tua. Perubahan ini adalah PTO. Sekarang surat pindah tugas orang tua harus dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Provinsi, bukan hanya surat keterangan dari tingkat RT atau kelurahan. Artinya lebih mantap lagi ya. Kemudian ada Japres ya ayah bunda. Kemudian ada Japres. Pada tahun ini prestasi di kejuaraan Jumpa Bakti Gembira, Jumbara, dan Palang Merah Remaja PMR diakui. Sebelumnya ini enggak diakui. Ini adalah contoh tambahan yang baik untuk siswa yang aktif di bidang-bidang tersebut. Nah, itu merupakan yang keenam. Kemudian yang terakhir, perubahan adalah PPDB bersama. Perubahan terakhir yang signifikan adalah penambahan jenjang SMP dalam PPDB bersama. Sebelumnya, nah tahun lalu ayah bunda, kalau lihat video-video saya di setiap tahunnya ada PPDB, itu saya senantiasa menyertakan PPDB bersama. Apa itu PPDB bersama?
intinya adalah diterima di sekolah swasta yang setara atau selevel dikatakan dengan SD negeri yang ada di sekitarnya. Nah, sebelum-sebelumnya itu hanya ada SMA dan SMK, betul. Nah, sekarang itu ada jenjang SMP dalam PPDB bersama. Sekarang sekolah swasta di jenjang SMP juga diikutsertakan dalam PPDB bersama, yang artinya siswa bisa mendapatkan sekolah gratis di sekolah swasta yang terdaftar dalam program ini. Perubahan-perubahan ini diharapkan dapat memperbaiki proses PPDB di DKI Jakarta menjadi lebih adil, transparan, dan efisien. Nah, para orang tua penting sekali ya untuk memperhatikan perubahan ini agar tidak kaget dan dapat mempersiapkan dokumen serta strategi yang tepat dalam proses PPDB tahun ini. Nah, terus dipantau situs PPDB-nya ini Ayah Bunda, ppdb.jakarta.go.id untuk SD, SMP, SMA, SMK negeri ya. Kemudian ini untuk madrasah, ppdb-madrasahdki.com ya. Ini dua website yang saat ini sedang banyak dikunjungi karena jangan sampai terlewat. Nah, ini ada berita lagi terbaru ya. Ini terbaru juga 24 Mei 2024, 6 syarat yang wajib diperhatikan untuk PPDB DKI Jakarta jalur zonasi. Salah satunya soal perubahan data KK ya. Nah, yang pertama ya Bunda, domisili berdasarkan KK. Domisili calon, ini banyak pertanyaan masuk ke chat YouTube ya, Hamizan Mizan. Nah, domisili CPDB harus didasarkan pada alamat yang tercantum di kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Tadi sudah dibahas 10 Juni. Perubahan data keluarga, jika perubahan data pada KK terjadi kurang dari 1 tahun sebelum pendaftaran dan tidak menyebabkan perpindahan domisili, masih dapat digunakan. Sebagaimana video saya sebelumnya sudah menjelaskan, kalau hanya tidak menyebabkan perpindahan domisili, ya, hanya menyebabkan penambah adik, ya, itu boleh, ya. Jenis perubahan data keluarga, perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili dapat berupa seperti apa saja, ya. Penambahan anggota keluarga, tadi saya sudah sampaikan, adik contohnya. Pengurangan anggota keluarga karena meninggal dunia atau pindah, kemudian kartu keluarga hilang atau rusak, itu masih boleh pakai meskipun baru, kakaknya baru terbit nih, baru 2 bulan 3 bulan yang lalu, tapi nggak merubah domisili, itu boleh digunakan ya. Jadi jangan sampai salah persepsi. Makanya ya Bunda jangan senantiasa termakan berita-berita yang belum jelas ya, informasi kevalidan informasinya. Kemudian dokumen pendukung perubahan data apa saja ya, KK lama untuk perubahan data penambahan pengurangan anggota keluarga jika rusak, surat keterangan kehilangan dari kepolisian jika KK hilang, perubahan KK karena perpindahan domisili. Jika KK diubah karena perpindahan domisili harus disertai dengan kepindahan seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam KK tersebut. Jadi seluruhnya harus tercantum lagi di KK yang baru. Yang keenam adalah konsistensi nama orang tua atau wali. Nama orang tua atau wali CPDB yang tercantum di KK harus sama dengan nama yang ada di rapor, ijazah, dan jenjang pendidikan sebelumnya, akte kelahiran atau KK sebelumnya. Jika terdapat perbedaan nama orang tua atau wali, KK terakhir tetap dapat digunakan dengan syarat orang tua atau wali sudah meninggal dunia atau bercerai sebelum penerbitan KK berakhir. Dalam hal ini harus dibuktikan dengan surat kematian atau akta cerai yang sah. Ya, dengan demikian itu informasi 6 syarat wajib yang harus diperhatikan orang tua, dan juga tadi ada 7 perubahan ya. PPDB informasi Ayah Bunda benar-benar bermanfaat. Nah, jangan lupa like, subscribe ya Bunda, dan klik loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi dari kami. Kita akan update terus ya, kita akan update terus informasi-informasi terbaru. Nah, contoh jika Ayah Bunda sudah punya akun, sudah aktivasi akun ya, bagaimana Pak kalau sudah punya akun ya, sudah dapat token, terus kemudian intinya sudah ada punya akun ya Ayah Bunda ya. Jika ada pertanyaan, Pak bagaimana cara buat akun, silahkan tulis di kolom komentar atau lihat video saya sebelumnya. Nah, jika sudah punya akun, mau masuk anaknya di MI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah tingkat SD di Kementerian Agama, di bawah naungan Kementerian Agama, silahkan klik saja MI Ayah Bunda ya. Nah, ini untuk SD, misalkan anak saya mau masuk SD, sudah punya ya kan. Nah, silahkan diklik mau jalur apa nih. Di sini ada SD, ini jalurnya. Pak, saya mau ikut jalur zonasi SD di SD negeri. Silakan diklik saja jalur zonasi ya. Nah, ini loading, masih ada klik warna biru. Nah, ini kalau Ayah Bunda sudah punya akun ya. Kalau belum, ajukan akun. Ya, kemudian kalau sudah, kan tadi sudah saya sampaikan, diajukan akun, nomor NIK, NIK anak tersebut, lihat di KK, kode keamanan. Kalau sudah, lanjutkan, info peserta nanti akan keluar karena ini sudah terintegrasi dengan Dukcapil Ayah Bunda. Jadi datanya udah keluar, dicocokkan lagi apakah benar atau salah. Kalau benar lanjut, silakan cek ulang, selesai. Itu ajukan akun. Nanti kalau sudah
dapat token itu akan dirubah menjadi password akun. Nah, itulah namanya akun PPDB ya. Nah, ini kapan? Nah, lihat, Bunda pokoknya kalau mau lihat di sini jadwal. Nah, pendaftaran dan pemilihan sekolah 10 sampai 12 Juni. Jangan sampai terlewat. Pastikan punya akun dulu. Ya, misalkan di sini cetak ajuan akun. Nah, nik berapa, tanggal berapa, kode keamanan. Nah, cari akun. Kalau memang merasa sudah ajukan akun, sudah selesai tadi kan, diklik ini, dicoba cetak ajukan akun, nik, tanggal lahir, kode keamanan ini 9383, cari akun, nanti keluar data anak ayah bunda semuanya. Lalu di print. Ya, itu nanti biasanya diminta sebagai bukti. Nah, clear ya bunda. Nah, misalkan anak saya mau masuk SMP, klik SMP. Nah, di sini juga sama. Zonasi, ini kan MI, jalur zonasi. Nah, diklik. Kapan ya, Pak? Lihat jadwal di sini ada. Nah, 13 sampai 26 Mei ajukan akun. Pendaftaran online 27 sampai 28 Mei. Jangan sampai kelewat. Pengumuman langsung 29 Mei besoknya, hari ketiganya. Nah, sebentar lagi nih 27 28 Mei ya. Berarti di hari Senin, di hari Selasa. Pastikan ayah bunda jangan sampai terlambat ya. Jalur zonasi untuk MI. Nah, kemudian kalau sama, ini cetak ajukan akun sama dengan tadi yang sekolah negeri, sama, sistemnya hampir sama ya. Lihat daya tampung, saya mau lihat dulu Pak Teguh ya, misalkan mau masuk MTS ini berapa ya yang diterima daya tampung. Lihat misalkan MTS 16, cari aja di sini 16, coba di enter. Nah, langsung keluar yang ada di Pisangan Timur, Pulau Gadung. Daya tampungnya untuk jalur zonasi 19 siswa. Ya kan? Misalkan MTS dekat rumah saya MTS 10 misalkan. Diklik aja di sini, ditulis langsung, enggak usah scroll langsung di sini. Di enter ya. Ya. Daya tampungnya 13 siswa untuk jalur zonasi, bukan untuk jalur semuanya. Nah, kalau sudah mendaftar, nanti sudah milih sekolah, bisa langsung lihat real time di sini diseleksi. Nah, Senin Selasa itu akan pemilihan jalur zonasi MI. Nah, langsung di sini nanti keluar ya. Nah, sama dengan PPDB sekolah negeri. Nah, itu ya ayah bunda, mudah-mudahan manfaat. Jika ada pertanyaan, SPTJM dan sebagainya udah ada di video sebelumnya. Bagaimana anak saya kakak di luar DKI, sekolah asal sekolahnya luar DKI tapi tiba-tiba pengen sekolah di DKI, nggak bisa ya. Gitu, udah terjawab semua di chat-chat. Jadi silakan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan yang belum dijawab. Satu persatu insya Allah bertahap akan kita jawab. Mudah-mudahan manfaat ya. Ini juga jangan sampai lupa 2 website ini. Nah, untuk daerah wilayah Bekasi, Bogor dan sekitarnya nanti kita akan bikin videonya juga. Jangan sampai terlewat. Terus klik like, subscribe dan share video ini supaya bermanfaat ya. Tujuan saya adalah untuk orang tua siswa tidak terlambat, karena setiap tahun saya mendengar saya nggak tahu info dan sebagainya ya. Mudah-mudahan video yang saya buat bermanfaat untuk ayah bunda, orang tua siswa semuanya. Dan jika ada kesulitan silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita jawab satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.